Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah pendidikan dan PGRI. Yang dimana tim kita yaitu Ahmad Fauzi, Gama Azhar Azra, Ilham Faro, dan Syarul Naufal. Pembahasan kelompok kami ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan nasional yang dimana terdapat pendidikan zaman purba, pendidikan zaman Hindu dan Buddha, pendidikan zaman Islam, dan pendidikan zaman kolonial. Yang pertama tentang zaman purba yang akan dibacakan oleh Ilham Fahrul. Silakan Ilham Fahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman purba, latar belakang sosial budaya. Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia. Pada zaman purba disebut kebudayaan Paleolitik. Adapun kebudayaan pada kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi yang lalu disebut kebudayaan Neolitik. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh ketua adat. Namun demikian ketua adat dan para empu, pandai besi dan dukun yang merupakan orang-orang pandai tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi kecuali ketika mereka melaksanakan perannya dalam upacara adat atau upacara ritual dan lain-lain. Sebab itu mereka tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Tata masyarakat bersifat egaliter. Adapun karakteristik lainnya yakni bahwa mereka hidup bergotong royong. Pendidikan. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adab, dan terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikan meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Pendidikan keterampilan mencari nafkah, khususnya bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Pendidikan terutama adalah para orang tua, dan secara tidak langsung adalah orang dewasa di dalam masyarakatnya. Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakah kepada pandai besi atau kepada dukun, jumlahnya sangat terbatas. Utamanya adalah anak-anak mereka sendiri. Oke, selanjutnya zaman Hindu dan Buddha. Zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Latar belakang sosial budaya nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanan. Hubungan dagang semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu, ke dalam masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India, antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, termasuk juga sistem pertahanan yang berlaku di India. Masuknya pengaruh kebudayaan tersebut telah menimbulkan perubahan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Para ketua adat di negeri kita zaman itu lambat laun berusaha menyamai raja di India. Di antara para ketua adat yang dinobatkan atau menobatkan diri menjadi raja-raja lokal, struktur sosial yang ada pada awalnya bersifat egaliter juga turut berubah. Maka timbullah dua golongan manusia, yaitu golongan yang dijamin dan golongan yang menjamin. Raja dengan para pegawainya berstatus sebagai yang dijamin, sedangkan rakyat jelata berstatus sebagai yang menjamin. Sebagaimana di India terdapat stratifikasi sosial berdasarkan kasta, yakni kasta Brahma, Ksatria, Waisya, Syudra, dan Parya. Sekalipun stratifikasi sosial semacam itu tidak berlaku secara menyeluruh dan tegas di dalam masyarakat. Misal, bagi penganut animisme, dinamisme, dan Buddha yang juga telah ada saat itu.
Namun, batas pemisah kelas sosial antara yang menjamin dan yang menjamin tampak jelas menurut para ahli paling lambat pada abad 5 Masehi setelah dimulailah zaman sejarah di negeri kita. Hal ini ditandai dengan ditemukannya tulisan tertua oleh para ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai. Pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di lembaga pendidikan disebut perguruan atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di kerajaan Tarumanegara dan Kutai pada awalnya, yang menjadi pendidik guru atau pandita adalah kaum Brahma. Kemudian lama-kelamaan para empu menjadi guru menggantikan kedudukan para Brahma. Terdapat tingkatan guru. Pertama, guru keraton. Di sini yang menjadi murid-muridnya adalah anak raja dan bangsawan. Yang kedua adalah guru pertapa. Di sini yang menjadi murid-muridnya yaitu berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun demikian, para guru pertapa juga biasanya selektif dalam menerima seseorang menjadi muridnya. Ini antara lain merupakan implikasi dari feodalisme yang dikembangkan saat itu. Pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahma dan kasta Satria, belum menjangkau masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak kasta Waisya dan Syudra, apalagi anak-anak dari kasta Paria. Pada zaman ini pengelolaan pendidikan bersifat otonom, yang artinya para pemimpin pemerintahan tidak turut ikut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai dengan tataan masyarakat yang berlaku pada saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa, Sanskerta termasuk membaca dan menulis, kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan membela diri. Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya, maka metode atau cara-cara pendidikannya pun adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama. Murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru. Pada zaman berkembangnya agama Buddha yang berpusat di Kerajaan Sriwijaya, tepatnya di Palembang, telah terdapat perguruan tinggi Buddha. Selain dalam negeri sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Cina. Bermapala sangat terkenal sebagai Mahaguru Buddha. Perguruan-perguruan Buddha menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekali Candi Borobudur, Mendut, dan Klasan merupakan pusat-pusat pendidikan agama Buddha. Perhatikan hasil sastra yang ditulis para empu yang bermutu tinggi. Contoh, Paraton, Negara Katargama, Arjuna, Wiwaha, dan Baratayuda. Para pujaga yang terkenal antara lain Empu Kanwa, Empu Satdah, Empu Nuluh, dan Empu Prapanca. Selanjutnya saya di sini akan membacakan tentang sejarah zaman kerajaan Islam. Latar belakang sosial dari kerajaan Islam Nusantara itu dia memiliki letak yang strategis dalam langkah pelayaran dan perdagangan. Di negeri kita berdatangan pula para saudaraga yang beragama Islam. Melalui mereka para raja dan masyarakat pesisir diam-diam memeluk agama Islam pada pertengahan abad ke-14. Kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa Majapahit. Melalui para saudagar dari Jawa yang memeluk agama Islam, maka tersebarlah Islam ke Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, Anda juga mungkin masih ingat akan jasa-jasa para wali yang dikenal sebagai Wali Songo.
Akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Pemerintahan pada zaman ini dia dulu dipimpin oleh raja. Dalam wilayah kerajaan-kerajaan Islam, umumnya masyarakat tidak menganut stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Sesuai ajaran Islam, masyarakat tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan atau kasta. Sekalipun zaman ini masih tetap terdapat kelompok raja dan para bangsawan atau para pegawai di satu pihak, dan terdapat kelompok rakyat miskin jelata di pihak lain. Namun, feodalisme di kalangan masyarakat pada umumnya mulai ditinggalkan. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam itu, dia tujuannya agar diarahkan semua manusia itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai keselamatan dunia dan akhirat melalui iman, ilmu dan amal ibadah soleh. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan juga dia berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, kayak seperti di langgar-langgar, masjid, pesantren, dan dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan para ulama Islam. Kurikulum pendidikannya mereka tidak tertulis. Pendidikannya itu dia berisi tentang tauhid, Al-Quran, hadis fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Pendidikan adalah hak semua orang. Bahkan semua orang tuh berhak dia mencari ilmu, mendidik diri atau belajar. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam dulu dia semuanya bersikap demokratis, yang dimana sifat ini tidak sangat dianjurkan karena dia saling menghargai, maupun orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan mereka dihargai. Pada zaman ini juga, pendidikan itu dia dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Raja tersebut pun tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan. Metode atau cara-cara pendidikan ini dilakukan dengan metode yang sangat bervariasi dan macam-macam, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Contohnya itu metode yang sering digunakan itu seperti ceramah atau tablik untuk menyampaikan materi ajar bagi semua orang banyak yang ingin belajar bersama. Biasanya dia tuh tablik dilakukan di masjid. Nah, dan lalu ada mengaji Al-Quran dan sorogan, yang dimana dalam metode sorogan, walaupun para santri bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi mereka belajar dan diajar oleh ustadz secara sendiri. Cara-cara belajar dilakukan pun melalui adoman atau seperti lantunan lagu. Selain dalam lantunan lagu juga mereka bisa melalui media dan cerita-cerita yang telah digunakan sama pandita dulu Hindu dan Buddha, yang dimana hanya saja ajarannya itu mereka diganti dengan ajaran yang Islami. Demikian pula dalam sistem pesantren atau pondok asrama, di langgar atau di surau. Selain melaksanakan sholat, biasanya anak-anak itu dia belajar mengaji Al-Quran dan materi pendidikan yang sifatnya mendasar atau materi pendidikan yang lebih luas dalam mendalami dipelajari di pesantren. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zaman kolonial. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh berbagai negara. Salah satunya yakni Portugis dan Spanyol. Pada awal abad ke-16, ke negeri kita datanglah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pada akhir abad ke-16, mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate, karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi dan kalah dalam peperangan melawan Belanda. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah di Ternate. Selain itu, didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Pada tahun 1546, di Ambon telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. Lalu, Indonesia juga sempat dijajah oleh Belanda. Pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC. Karena VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan, maka selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan.
Kekuasaan VOC akhirnya diserahkan kepada pemerintah negeri Belanda. Karena itu sejak tahun 1800 sampai 1942, negeri kita menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda. Adapun karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: 1. Berlangsungnya kolonialisme. 2. Dalam bidang ekonomi, berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia. Lalu yang ketiga, terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa dengan urutan dari lapisan tertinggi sampai dengan terbawah sebagai berikut: bangsa Belanda, golongan orang timur asing, golongan priai atau bangsawan pribumi, dan golongan rakyat jelata pribumi. Bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan Belanda. Perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung kemajuan bangsa Indonesia dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20, sejak kebangkitan nasional tahun 1908, lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Implikasi dari kondisi di atas pada zaman kolonial Belanda secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda yaitu: 1. Tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggengan penjajahan. Yang kedua, adanya dualisme pendidikan. Lalu yang ketiga, sistem konkordasi. Yang keempat, sentralisasi pengelolaan pendidikan. Yang kelima, menghambat gerakan nasional. Zaman kolonial Jepang. Kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda berakhir ketika pada tanggal 8 Maret 1942 mereka menyerah kepada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri ini yang sangat besar, artinya bagi kelangsungan Perang Pasifik dan sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya. Di balik itu, mereka mempropagandakan semboyan Hakko Ichiu atau semboyan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Mereka menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan perang suci melawan sekutu demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Namun demikian, tujuan pendudukan militer Jepang lama-kelamaan menjadi penindasan. Ada dua kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang, yakni 1. Menghapuskan semua pengaruh Barat di Indonesia melalui penjepangan dan memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan Perang Asia Timur Raya. Pendidikan. Implikasi kekuasaan pemerintahan penduduk militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu: 1. Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Contoh, tiap pagi di sekolah-sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. 2. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang bersifat dualitis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak bumi putra dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan anak Indonesia. Namun demikian, hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun. Sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Susunan Jepang sekolah menjadi: A. Sekolah rakyat 6 tahun termasuk sekolah pertama, B. Sekolah menengah 3 tahun, C. Sekolah menengah tinggi 3 tahun, dan D. Perguruan tinggi. 3.
Sistem pendidikan menjadi lebih masyarakat atau populis. Sebagaimana dikemukakan di atas, pada prinsipnya terjadi perubahan bahwa sekolah menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Hapusnya sistem konkordasi dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan terarah bagi kebutuhan masyarakat. Meskipun kepraktisan tersebut lebih berarti untuk keperluan kemenangan Perang Jepang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada kritik dan saran silakan dikasih saran. Apabila kalian yang mau menanyakan, kalian bisa bertanya juga lewat sosial media seperti aplikasi WhatsApp. Terus sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.